Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajaran Simkomdik dengan materi peta minda. Peta minda. Peta minda adalah sebuah metode pembelajaran visual spasial yang terbentuk ke dalam ilustrasi grafis. Sedangkan fungsinya untuk menunjukkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Nah, dapat juga digunakan untuk mengelompokkan setiap konsep ke dalam golongan tertentu. Peta minda atau mind mapping pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog berasal dari Inggris yang bernama Tony Buzan pada tahun 1974. Secara umum, mind mapping ini juga dikenal dengan sebutan peta pikiran atau peta konsep. Teknik membuat peta minda. 1. Menulis gagasan utama di tengah-tengah kertas kosong. 2. Menggunakan gambar dalam untuk mengungkapkan gagasan berupa lingkaran, persegi maupun bentuk lain. 3. Bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. 4. Menambah sebuah cabang yang keluar untuk setiap gagasan utama. 5. Menuliskan kata kunci atau frasa pada setiap cabang. Dan yang keenam, membuat garis hubung antara gagasan utama. Manfaat peta minda menurut Tony Buzan. 1. Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. 2. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. 3. Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. 4. Membuat rencana atau kerangka cerita. 5. Mengembangkan sebuah ide. 6. Membuat perencanaan sasaran pribadi. 7. Meringkas isi sebuah buku. Dan ke-8. Menyenangkan dan mudah diingat. Kegunaan metode peta minda menurut Mikhail Michalko. Merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Mendorong pemecahan masalah dengan kreatif, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Proses membuat peta minda. 1. Membuat subjek atau judul. 2. Membuat cabang-cabang utama. Dan yang ketiga, mengembangkan cabang-cabang utama. Nah, berikut ini langkah-langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Pertama, kita buat subjeknya dulu. Tulislah di bagian tengah peta minda karena subjek ini akan menjadi senter dalam peta minda kalian. 2. Membuat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan? Apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan? Siapa saja yang akan diajak ikut serta? Kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini? Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan atau dibentuk 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. 3. Mengembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci yang perlu dituangkan. Perhatikan hasilnya sebagai berikut. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.